أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. من يهده الله فلا مضل له واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله تعالى في القران الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kekuatan serta keimanan pada kita
Dengan adanya kekuatan dan keimanan itulah, alhamdulillah kita dapat melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yang melaksanakan salat pada Jumat pada siangnya. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa-lupanya kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selaku orang yang berjasa terhadap manusia pada umumnya, khususnya kepada kita umat Islam, jadi membawa manusia dari kegelapan kepada yang terang-menerang, dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan tentang keislaman, seperti adanya umat Islam saat ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, judul khutbah kita kali ini yang telah diatur oleh Ibnu Riau adalah etika komunikasi dalam Islam. Kalau kita bicarakan tentang komunikasi ini memang sangat perlu sekali. Maka komunikasi itulah yang menyebabkan kenyamanan. Bahkan komunikasi pun yang menyebabkan gundah gulana dan sebagainya. Maka justru itu kalau kita melihat dari segi Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan bagi umat manusia di dunia, bahkan sampai ke kampung akhirat kelak. Dari segi nama saja Islam tersusun dari kata aslama yuslimu islaman. Aslama artinya menyelamatkan. Jadi tujuan utama diturunkan Islam itu adalah untuk menyelamatkan manusia, bahkan menyelamatkan alam ciptaan Allah. Maka justru itulah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, aslim taslam, Islamlah kamu akan selamat. Cuma yang jadi persoalan kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Banyak di antara kaum muslimin akhir-akhir ini, mereka hanya merasa cukup dengan keislaman turunan dari orang tua mereka, sehingga mereka menganggap tidak perlu mempelajari Islam. Ini suatu kesalahan. Kita khawatir apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam satu riwayatnya, yushiku ayat ja'alan nasi zaman la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmu masajiduhum amiratun wa hiya qawmun minal hudi ulama'uhum syarrun man tahta sama min 'indihim takhurujul fitan wa fihim ta'ud. Rawahu Baihaqi. Setelah dekat masanya akan datang kepada manusia, tidak tinggal daripada Islam kecuali hanya sebatas nama saja. Mereka beragama Islam tapi tidak bangga dengan keislaman. Mereka beragama Islam tapi tidak berakhlak dengan akhlak yang Islam. Ini yang kita khawatirkan. Sekarang ini banyak, apalagi dalam masalah komunikasi, banyak di antara kaum muslimin cara-cara mereka berkomunikasi itu tidak Islam. Ini yang menjadi soal besar bagi kita. Ini yang dikhawatirkan dalam riwayat Islam hanya tinggal di dunia. Tidak tinggal dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Al-Quran masih ada, tapi tulisannya enggak dibaca orang. Kalau toh Al-Quran dibaca, ditunggu dulu kematian. Kalau udah kematian ya pusing-pusing saya Al-Quran. Nggak ada di rumah, pinjam ke tetangga. Nggak ada tetangga, kapan baru pinjam ke masjid atau pusat. Yang pokok Al-Quran itu ada. Sekurang-kurangnya satu. Untuk apa? Ditaruh di kepala jenazah. Coba kita dengarkan kaum muslimin. Jemaah Jumat yang dimuliakan.
masajiduhum amratun wa hiya kharabun minal hudi. Masjid mereka megah-megah. Di mana-mana yang namanya masjid membanggakan kita. Bahkan masjid itu banyak yang dihiasi dengan lampu hias, pakai AC, tidak lagi pakai kipas angin, nyaman dalam. Tapi yang ini persoalan adalah kharabun minal hudi, kosong daripada petunjuk. Orang nggak tertarik ke masjid. Kalau orang datang ke masjid kapan? Jumat, karena wajib. Coba tengok sholat jemaah. Apakah sebanyak Jumatan ini orang sholat jemaah? Kita lihat di mana-mana masjid. Kalau Jumatan penuh, tapi kalau jamaah hanya bisa dihitung dengan jari. Masya Allah. Inilah persoalan berat bagi kita kaum muslimin yang harus kita pikirkan untuk masa depan Islam yang kita cintai. Gak tertarik orang ke masjid, ini yang menjadi persoalan. Bahkan banyak masjid sekarang ini di saat-saat diadakan wirid pengajian siap wirid diadakan jamuan. Akan tapi yang namanya orang yang ingin mendalami pelajaran Islam itu tidak begitu banyak. Ini persoalan. Jadi kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apalagi kita menyadari sepenuhnya bahwa Islam itu dalam masalah komunikasi berhati-hati betul. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Syekh Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Amr, qala Rasulullah SAW, al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hadara ma nahallahu anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu lil muslimin an yahduru akhahu fawqa salas. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW, orang Islam adalah orang yang menyelamatkan orang lain dari gangguan lidah dan tangannya. Bukankah komunikasi itu dengan lidah dan tangan? Maka seorang muslim harus menyelamatkan orang lain dari gangguan lidah. Jangan asal ucap. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita camkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Rasulullah, setiap kamu orang yang bertanggung jawab, kelak akan ditanya tentang apa yang dipertanggungjawabkan. Omongan kita, ucapan kita, lidah kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW juga katakan, aksarul khata'i bani Adam fi lisan. Dosa yang terbanyak pada Adam itu adalah dikarenakan lidah. Maka berhati-hatilah dalam komunikasi memakai lidah tersebut. Sekarang komunikasi lain juga memakai tangan. Bagi yang memiliki HP misalnya, mereka berkomunikasi dengan tangan. Kadang-kadang tangannya itu menyebut sesuatu yang ada itu menyakitkan orang, memecah belah orang, mengadu domba orang. Semuanya itu akan dituntut pertanggungjawaban dari si Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW, orang muslim bukan begitu. Orang muslim yang benar pada Islam itu adalah selamat orang lain dari gangguan lidah dan tangan. Ada komunikasi yang dibutuhkan itu menyelamatkan orang, bukan manusia. Wal muhajiru, orang yang pindah atau orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan apa yang melarang Allah darinya. Jadi orang yang pindah, orang yang berhijrah
hijrah itu adalah orang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Berhenti sekarang menjadi hamba Allah yang hijrah dari yang kurang baik menjadi yang baik, dari yang tidak bagus menjadi yang bagus, dari yang tidak Islami kita pindah pada yang Islami. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu. Janganlah kamu benci-membenci, marah-marah. Kita dilarang marah-marah antara satu dengan. Kalau ada kesalahan orang dengan baik itu, Bu, supaya kesalahan itu bisa dirubah. Tidak ada manusia yang tidak bisa merubah kalau pandai tidak menyampaikan. Jadi yang tak boleh itu adalah marah-marah. Wala tahasadu, dan janganlah kamu dengki-mendengki. Yang namanya nikmat itu Allah yang mengaturnya. Jangan hasad kita dengan orang dapat nikmat. Mungkin saja dengan nikmat yang dimiliki oleh orang kita bisa merasakan pula nikmat tersebut dari orang tersebut. Hati-hatilah. Wala tadabaru, dan jangan kamu belakang karena saking benci lewat satu jalan saya tak mau, seolah-olah tidak ada perdamaian di dalam Allah. Rasulullah SAW melarang wala taqata'u, dan janganlah kamu memutuskan hubungan, apalagi sampai memutuskan silaturahim. Kata Rasulullah, qatul rahim la yadkhulul jannah. Orang yang memutuskan silaturahim selamanya tidak akan pernah masuk surga. Nauzubillah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salah, dan tidak halal bagi seorang muslim itu untuk meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau benci paling lama 3 hari, lebih dari itu berdamai lagi. Begitulah Islam mengajarkan. Coba kita renungkan kaum muslimin betapa indahnya ajaran Islam. Sebab kita ini saudara. Salah saudara kita mati juga kita merasakan salah tersebut. Kita harus menasihati. Sebab seorang muslim itu yang beriman itu, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman salah seorang kamu, kata Rasulullah, sehingga ia mencintai saudaranya bagaikan ia mencintai dirinya sendiri. Perlakukanlah orang lain bagaikan kita memperlakukan diri kita. Kalau kita tidak senang diperlakukan orang begitu, jangan kita lakukan itu kepada orang lain. Ini prinsip pertama, prinsip utama dalam Islam. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau misalnya sesuatu ucapankah atau komunikasi kita dengan orang, kalau kita mengatakan kata-kata itu rasanya senang, lakukanlah itu kepada orang lain. Tapi kalau kita sendiri tidak senang orang lain melakukan itu kepada kita, kita pun jangan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Itu indahnya Islam. Jadi kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semakin hari semakin berminat untuk belajar Islam dengan baik, sehingga kita betul-betul punya etika dalam berkomunikasi dalam Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini sekali lagi marilah sama-sama kita sadari bahwa Islam itu diturunkan oleh Allah tak lain dan bukan adalah untuk menyelamatkan kita di dunia, bahkan sampai ke kampung akhirat. Jadi justru itu gak ada sebenarnya waktu lowong bagi kita untuk tidak mempelajari Islam dengan baik. Pelajari lewat Al-Quran dan Sunnah.
Rasulullah SAW pernah katakan, taraktu fikum amroini ma'in tamassaktu bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnah Rasul. Aku tinggalkan dua pusaka, selama kamu berpegang dengan keduanya, dijamin tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Al-Hadis. Inilah yang perlu kita pelajari. Jadi ada kesempatan bagi kita untuk belajar. Kita mudah-mudahan kita betul-betul orang yang Islami dalam menjalankan hidup ini. Kita diselamatkan Allah di dunia dan insya Allah kita juga akan bahagia di akhirat. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum. Allahumma fil lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa da'ana minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.